semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Aurelia Jemalut, biasa dipanggil Aurel, saya dari kelas 10F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum-hukum dasar kimia. Kimia sebagai ilmu mempelajari materi dan perubahannya. Pemahaman mendalam tentang materi dan perubahannya dibangun di atas beberapa hukum dasar yang telah dirumuskan melalui eksperimen dan pengamatan selama berabad-abad. Hukum ini menjadi landasan bagi perkembangan kimia modern. Berikut beberapa hukum dasar kimia yang penting. Yang pertama ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Bunyi hukumnya, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Dengan kata lain, massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Dalam reaksi kimia, atom-atom hanya mengalami penataan ulang. Tidak ada atom yang hilang atau bertambah. Total massa atom-atom reaktan sama dengan total massa atom-atom produk. Contohnya, jika kita membakar kayu, massa kayu ditambah dengan massa oksigen yang bereaksi akan sama dengan massa abu, gas karbon dioksida, dan uap air yang dihasilkan. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Bunyi hukumnya, suatu senyawa kimia selalu tersusun atas unsur-unsur penyusunnya dengan perbandingan massa yang tetap. Penjelasannya, tidak peduli bagaimana suatu senyawa dibentuk, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya akan tetap selalu konstan. Ini menunjukkan komposisi senyawa yang tetap dan pasti. Contohnya, air atau H2O. Selalu tersusun atas hidrogen dan oksigen dengan perbandingan massa sekitar 1:8. Berapapun sumber airnya, atau air hujan, air laut, dan air sungai. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Bunyi hukumnya, jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu terhadap massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Penjelasannya, hukum ini menjelaskan bagaimana dua unsur dapat membentuk beberapa senyawa dengan komposisi yang berbeda. Namun, perbandingan massa unsur-unsurnya selalu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, karbon dan oksigen dapat membentuk karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2. Perbandingan massa oksigen dalam CO dan CO2. 4. Ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Bunyi hukumnya, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Penjelasannya, hukum ini berlaku untuk reaksi yang melibatkan gas. Volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi memiliki perbandingan yang sederhana dan merupakan bilangan bulat. Contohnya, reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen membentuk uap air. Perbandingan volume hidrogen dan oksigen yang bereaksi adalah 2:1. Yang kelima atau yang terakhir ada hipotesis Avogadro, di mana bunyi hipotesisnya, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama mengandung jumlah molekul yang sama. Penjelasannya, hipotesis ini menghubungkan volume gas dengan jumlah molekulnya. Ini menjadi dasar dalam menentukan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Contohnya, pada suhu dan tekanan yang sama, 1 liter gas hidrogen mengandung jumlah molekul yang sama dengan 1 liter gas oksigen. Dari penjelasan di atas yang sudah saya jelaskan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa hukum-hukum dasar kimia ini merupakan pilar penting dalam memahami perilaku materi dan reaksi kimia. Kelima hukum ini saling berkaitan dan membantu kita untuk memprediksi dan menjelaskan berbagai fenomena kimia. Pemahaman akan hukum-hukum ini sangat krusial untuk mempelajari konsep-konsep kimia yang lebih lanjut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.